Jadi karena itu Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi giat untuk menjalankan SDG Desa. Di dalam Kementerian Desa sendiri, seluruh anggaran dan kegiatan Kementerian Desa selalu diarahkan kepada 18 tujuan SDG Desa. Paling tidak sampai pada hari ini, itu kalau kita lihat dari aspek pendataan, itu terbaca bahwa pada pagi hari ini ada 96,2 juta data warga by name by address. Ada 28,5 juta data keluarga by name by address. Ada 337 ribu data wilayah di level RT dan ada 27.000 data kebijakan-kebijakan desa. Nah, ini menunjukkan bahwa pendataan ini menunjukkan semangat dari desa. Yang perlu ditandaskan adalah sampai hari ini Menteri Desa selalu menyampaikan kepada semua pihak bahwa seluruh data itu adalah milik desa. Yang bisa melihat detail hanya admin desa, yaitu kepala desa dan sekretaris desa. Mungkin di lapangan kemudian disampaikan kepada petugas yang lain. Yang paling berhak atas data-data itu, kemudian olahannya dan semuanya ada pada desa. Nah, di dalamnya untuk desa sebetulnya sudah bisa langsung melihat skor SDGs desa. Jadi kalau sudah lebih sekian menit maka akan menutup sendiri untuk mengamankan data. Nah, jadi setiap desa sudah bisa melihat skornya. Untuk masing-masing skor seperti yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini, itu ada sasaran-sasaran yang lebih rinci. Kami ingin sampaikan cara untuk membaca sasaran. Misalnya nomor 1, tingkat kemiskinan desa 0%, itu sasarannya. Ternyata ada 8,4 juta by name by address warga desa yang tergolong miskin. Dan kemudian dibandingkan dengan total 96 juta data warga desa tadi, maka ini menunjukkan bahwa capaian untuk mencapai tingkat kemiskinan 0% itu baru sampai pada taraf 40%. Jadi kalau capaian ini adalah kalau bagus maka nilainya 100%. Kalau buruk nilainya 0%. Kemudian data itu menunjukkan kondisi existing pada hari ini. Yang kita menggunakan data sejak tahun 2021 sampai hari ini, belum ada cut off data, jadi masih bisa langsung digunakan. Dan kemudian nanti berikutnya setelah mendapatkan skor, itu kemudian setiap desa bisa juga melihat apa saja yang perlu dilakukan oleh desa untuk setiap tujuan dari pembangunan desa. Di dalamnya ada tabel yang sudah persis sama dengan lampiran dari Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020. Jadi tabel ini tabel yang persis sama di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020, yaitu tabel untuk menyusun RPJM desa dan tabel untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes. Nah, bagaimana cara membacanya? Karena SDGs itu akan berakhir, harapannya semua bisa dipenuhi pada tahun 2030, maka semua target terakhir akan ada di tahun 2030. Kemudian setelah itu akan dilihat bagaimana target kondisi saat ini dan kemudian target tahun ke tahun. Jadi targetnya akan meningkat atau menurun berapa. Apa yang harus dilakukan oleh desa pada tahun ini? Itu adalah penurunan seperti ini. Contohnya, saat ini ada BPJS Kesehatan itu ada 26,2 juta data warga yang sudah mendapatkan BPJS Kesehatan. Tahun ini harusnya meningkat sampai 29 juta.
warga desa yang mendapatkan BPJS Kesehatan. Tahun depan harus naik ke 33,4 juta. Artinya RKP desa total se-Indonesia tahun depan itu seharusnya target BPJS Kesehatan mencapai 33,4 juta data warga. Ya. Kemudian berapa yang harus dicapai tahun ini? Tahun ini adalah 3,5 juta. Jadi seluruh desa 74.960 desa di Indonesia total tahun ini harus mencapai target atau bisa menaikkan 3,5 juta warga desa untuk mendapatkan BPJS Kesehatan. Begitu seterusnya. Nah, setelah tahap ini selesai, yaitu tahap dari pendataan, kemudian menuju perencanaan, setelah muncul dari sini, maka kemudian dimasukkan ke dalam sistem keuangan desa. Nah, untuk masuk ke dalam sistem keuangan desa, itu sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang APBDes. Di sana sudah ada kolom akun-akun untuk memasukkan. Nah, itulah yang akan didalami pada hari ini dan besok, kemudian minggu depan, hari Senin dan Selasa minggu depan. Kenapa sampai perlu 4 hari? Karena jumlah goals-nya, jumlah tujuan SDG desa ada 18. Kemudian indikator-indikator yang saat ini sudah bisa tersusun juga sudah banyak gitu. Dan kemudian karena itu penting pada bulan Juli sampai bulan September itu adalah jadwal di desa untuk menyusun RKP desa. Maka sesuai dengan Permen Desa 2120 bahwa RKP desa berbasis data SDG desa, maka pada hari ini sampai nanti minggu depan kita akan melakukan 4 seri diskusi bagaimana memasukkan hasil-hasil data SDG desa itu menjadi bagian dari sistem keuangan desa.